Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, pada hari ini selamat datang pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing Bu ya. Ya berdoa dimulai. Ya selesai. Ibu-ibu, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai tentang mengatur keuangan keluarga. Kira-kira apa yang masih ibu ingat tentang pembelajaran kita di bulan yang lalu? Masalah kebutuhan dan pengeluaran. Ya, terima kasih Ibu Akhyar telah menyampaikan. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Ya, tepat sekali ya. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga, terutama menghitung berapa pemasukan keluarga kita dalam satu bulan, baik itu pemasukan dari istri ataupun suami. Dan selanjutnya kita juga perlu memilah mana itu yang disebut dengan kebutuhan dan mana keinginan. Jelas Bu ya? Jelas. Jika memang tidak ada pertanyaan di modul sebelumnya, pada hari ini kita masuk kepada modul kesehatan. Dan dalam hari ini juga kita akan belajar mengenai pentingnya kunjungan ke posyandu. Kira-kira bagaimana Bu? Ibu memahami tentang posyandu itu sendiri Bu? Posyandu itu tempat anak-anak memeriksakan kesehatan dan memeriksakan ibu-ibu hamil dan balita. Ya, terima kasih Ibu Akhyar, tepat sekali. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Tidak ada, terima kasih Ibu Akhyar telah menjelaskan bahwa posyandu itu adalah tempat ataupun layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Itu Bu ya. Ya. Pada hari ini kita juga mempelajari apa-apa saja yang menjadi manfaat kita melakukan layanan ke posyandu ataupun ke layanan kesehatan lainnya. Pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama melihat film 2.3. Oke, terima kasih. Kita sudah menyaksikan film tadi. Kira-kira dari film tadi apa saja yang biasa dilakukan di posyandu? Posyandu itu biasanya kami itu diperiksakan diberikan makanan bertambahan bergizi, diberikan apabila dalam keadaan sakit diberikan obat, dan diperiksakan apabila dalam keadaan hamil bagaimana kehamilannya sehat atau tidak. Terus Ada juga ditimbang-timbang. ada juga tiba-tiba Bu ya. Terima kasih yang sudah menjelaskan bahwa layanan posyandu itu juga selain kita nanti diperiksa kesehatan, tapi juga bisa dikasih apa? Ada bubur biasanya Bu ya, bubur, telur gitu Bu ya. Iya. Dan hal itu juga merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi bayi kita Bu. Bubur itu adalah mengandung gizi yang sangat baik seperti itu Bu ya. Terus mengapa kita perlu ke posyandu Bu? Kita ke posyandu itu untuk memeriksakan kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita jadi pertumbuhannya tidak normal, tidak sehat. Kadang nanti kalau kita tidak posyandu, kita tidak tahu bahwa anak kita dalam keadaan kurang gizi atau rendah pertumbuhan. Iya, tepat sekali Bu. Kita memang perlu membawa posyandu karena di posyandu nanti kita bisa merasakan pelayanan, misalnya itu pelayanan ibu hamil, kita bisa nanti ibu-ibu bisa juga memeriksa kehamilannya, terus gejala-gejala yang timbul dari
Akhirnya kita bisa tahu Bu ya, dan kita juga bisa memperoleh informasi terkait kesehatan baik itu kesehatan bayi, balita gitu Bu ya, serta dengan kehamilan kita seperti itu. Kita memang ibu nanti ingin mempelajari tentang pentingnya keposyandu ataupun mempelajari kesehatan dan gizi ibu, ibu bisa melihat di buku pintar di halaman 37 beserta dengan halaman 38 Bu ya. Di situ nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai tentang kesehatan gizi bagi ibu hamil Bu ya. Jelas Bu ya? Ya. Terus selanjutnya mari bersama Bu kita lihat flip chart yang sudah kita tempelkan di dinding. Itu flip chart 2,3. Kira-kira apa yang ibu pahami dari itu? Manfaat posyandu itu adalah kita bisa tahu bahwa anak kita dalam keadaan sehat, atau bisa kita periksakan anak kita apakah dalam keadaan pertumbuhannya seimbang atau stunting dan kita dengan adanya posyandu itu kita anak kita terkontrol kesehatannya. Kira-kira seperti itu. Oh, terima kasih Bu, lagi-lagi Bu Akhir yang menjawabnya sangat aktif kali Bu Akhir pada hari ini ya. Dan penasaran kali dengan ilmu tentang posyandu ini Bu ya. Ibu kira bagaimana? Ada pertanyaan? Mungkin Ibu Asyar lebih sering membaca buku. Iya, betul sekali. Nah, ini juga saya akan membacakan setidaknya ada 9 manfaat dari posyandu itu bagi masyarakat atau bagi ibu-ibu. Yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Nah, ini poin 1 ini, bahwa jika kita itu melakukan layanan ke posyandu, kita pergi kunjungan ke posyandu, kita akan mendapatkan berbagai informasi Bu, baik itu mengenai kesehatan bagi ibu, baik itu ibu hamil ataupun ibu-ibu yang lain. Nanti begitu juga dengan kesehatan bayi Bu, apakah bayi kita sudah mendapatkan imunisasi seperti itu Bu ya. Biasanya kan di posyandu ada imunisasi, pemberian vitamin seperti itu. Dan juga anak balita kita Bu, seperti itu. Jelas Bu ya? Nah, Terus yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk Bu. Nah, manfaat lainnya, jika kita itu rutin membawa anak kita ke posyandu, kita juga mendapatkan informasi mengenai anak kita Bu, apakah anak kita itu cukup gizinya, apakah kurang gizi. Oleh karena itu anak kita terpantau Bu, jika memang sering kita bawa ke posyandu seperti itu. Jadi Bu ada bawa Bu kan? ada. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya Bu, bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, hal ini juga yang seperti sudah kita pelajari tadi, bahwa ke posyandu itu juga kita itu diberikan vitamin A Bu. Dan ini semua gratis Bu. Iya, Ya. Bu. Iya Bapak. Itu kami tapi jarang sekali Bu dapat vitamin itu. Paling 3 bulan sekali Bu. Oh iya Bu, kadang-kadang kan memang posyandu itu memang dia tidak setiap bulan memberikan vitamin A Bu, karena kan vitamin itu juga ada aturan pakainya Bu, seperti itu. Nanti juga dilihat dari sisi perkembangan anak kita Bu. Jika memang anak kita butuhkan vitamin A, maka nanti tenaga kesehatan yang ada di posyandu akan memberikan vitamin A Bu terhadap anak-anak kita seperti itu Bu ya. Iya. Terus apa sudah paham ya Bu? Paham. Poin ketiga paham Bu ya. Ah, Terus selanjutnya kita manfaat selanjutnya bayi memperoleh imunisasi lengkap Bu, seperti yang sudah kita bilang tadi Bu ya. Bayi itu nanti timbang berat badan, ukur berat badan, nanti juga mendapatkan makanan seimbang nanti yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang ada di posyandu. Pernah mendapatkan itu Bu ya? Nah, Ini hampir setiap bulan Bu ya. iya. Terus Bu, yang kelimanya Bu, ini khusus bagi ibu hamil Bu. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toxoid.
Nah ini intinya. Apa itu Pak? Nah, kalau hal ini juga kita ini bukan background dari kesehatan, jadi nanti ini bisa kita tanyakan langsung kepada kader posyandunya mungkin, ataupun nanti tenaga kesehatannya terkait dengan tetanus toxoid ini Pak ya, pertanyaan Bu ya, pertanyaannya Bu ya. Ini lagi Pak, Ya. kalau kan kami ini hamil, itu kan lemas. Itu bisa nggak anggota-anggota posyandu itu kunjungan ke rumah? Karena kami kan kadang-kadang nggak bisa ke tempat ini, ke tempat posyandu. Sehingga kalau nggak kami pergi nggak dapat layanan kesehatan. Apakah ini bisa anggota posyandu itu datang ke rumah-rumah? Oh iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ini terkait dengan kondisi kita Bu ya, kondisi ibu hamil. Ya. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi ke posyandu seperti itu Bu ya. Apakah bisa nantinya tenaga kesehatan itu yang pergi ke rumah seperti itu Bu ya? Nah, hal ini juga perlu kita perhatikan sebenarnya Bu ya. Kadang-kadang kan kondisi kita ini sedang hamil, kadang-kadang lemas, kadang-kadang nanti ada mood seperti itu Bu ya. Saya rasa kalau memang hal ini dilakukan, jika hal ini diajukan ataupun dilaporkan kepada pihak kesehatan yang ada di desa kita, saya rasa ini bisa Bu. Karena kan kita di desa juga memiliki beberapa kader posyandu seperti itu Bu ya. Nanti bisa kita laporkan, dan jika memang tidak, nanti kita juga akan mengusahakan untuk memberikan informasi ini kepada pihak kesehatan seperti itu Bu ya. Terima kasih Pak. Jelas Bu ya. Nah, ini manfaat kelima tadi yang bahwa kehamilan kita terpantau Bu jika kita pergi ke posyandu. Nah ini untuk mereka kehamilan ini Bu, yang seperti yang telah kita pelajari pada bulan-bulan yang lalu, bahwa selama masa kehamilan itu kita berapa kali Bu wajib ke posyandu atau kesehatan? 9 kan? Sudah lupa Bu ya. Ya bagus sekali, sebenarnya minimal untuk meriksa kehamilan ini minimal 4 kali selama masa kehamilan. Semakin banyak semakin bagus. Nah ini udah ya bukan? Ya, terima kasih. Nanti juga kita ulang lagi Bu ya di rumah Bu ya. Terus selanjutnya ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan pil tambah darah seperti itu Bu ya. Ya. Pernah mendapatkan Bu ya? Pernah. Terus selanjutnya memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Nah nanti kita ke sana kan, ini kadang-kadang nanti bisa dilakukan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di posyandu Bu terkait dengan penyuluhan ini. Itulah kalau kami ke posyandu itu sering kali memang diajarkan, diberikan pengetahuan tentang kehamilan pada ibu hamil. Sehingga kan ibu hamil itu tidak baku dengan pengetahuan kehamilan, sehingga ibu hamil itu dapat menjaga kesehatannya dengan bagus. Iya. Jadi selama ini memang sudah berjalan Bu ya. Oke, selain itu Bu, juga ada ditulis di dalam ini panduan ini bahwa apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas Bu. Nah ini manfaat selanjutnya jika memang kita sering ke posyandu Bu. Misalkan ada kelainan pada ketika hamil, bayi kita misalnya Bu, dan kelainan yang kita tidak menyadari, nanti dengan adanya pelayanan posyandu ini kita bisa mengetahui Bu, dan bisa ditangani dengan cepat seperti itu Bu ya. Terus yang selanjutnya Bu, yang terakhir, dapat berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. Ini jelas ada Bu ya? Jelas ada. Oke, dari 9 pertanyaan 9 manfaat posyandu tadi, apa sudah paham semua Bu? Sudah. Ya terima kasih jika yang sudah paham, dan ini mohon diterapkan di bagi pribadi masing-masing Bu ya. Dan nanti kami harapkan juga meningkatkan keaktifan untuk mengunjungi posyandu Bu ya. Ini lagi Pak. Oh iya Pak. Nah ya Bu. Jadi bedanya bayi dengan balita ini umurnya sampai di mana nih Pak? Ini sebenarnya kalau balita itu
anak umur 0 sampai 6 tahun sebenarnya sebenarnya hampir sama aja itu, cuma penyebutannya aja. Kalau balita itu anak yang masih menyusui lah, menyusui umur sampai 6 tahun. Dan dia tuh kalau kunjungan ke posyandu itu biasanya ada yang disebut dengan balita atau bayi tadi. Dan dia tuh ada yang disebut dengan anak apras. Anak apras itu umur 5 sampai 6 tahun atau anak prasekolah, Bu. Yang disebut dengan apa yang mendapatkan pelayanan ke posyandu itu, mendapatkan imunisasi dan sebagainya itu anak umur 4 tahun ke bawah, Bu. Seperti itu biasanya, Bu, ya, yang dilakukan di daerah kita. Ini sedikit lagi, Pak. Kami lihat ada kalau dapat makanan di posyandu itu kan sedikit kali, Pak. Sebulan sekali. Itu nggak bisa tuh diberi tiap-tiap minggu lah. Biar tambahan gizi anak itu lebih terjamin, Pak. Kalau hal mengenai hal itu juga kita selaku pendamping juga nggak bisa menjawab, Bu, ya, karena memang itu bukan di ranah kita seperti itu, Bu, ya. Itu masih di ranah dinas kesehatan. Mungkin nantinya itu bisa kita usulkan kepada perangkat desanya, Bu, ya. Tapi tolonglah nanti disampaikan, Pak, ya. Nah, insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada perangkat desanya, karena memang setahu kami bahwa untuk pelayanan tentang gizi itu, tentang makanan itu yang dibayari oleh perangkat desa biasanya, Bu. Nanti juga kita bisa konsultasi sama perangkat desanya, Bu, ya. Ya. Sudah jelas, Bu, ya? Ya. Jadi kalau sudah jelas semua, kita tutup sampai di sini. Dan untuk selanjutnya bulan depan kita akan belajar mengenai gizi ibu menyusui, masih terkait tentang kesehatan, modul kesehatan, Bu, ya. Ya. Kami harapkan untuk kedepannya juga hadir tepat waktu seperti yang sekarang ini. Terima kasih ibu-ibu telah mendengarkan, dan kami harapkan ini nanti bisa dipelajari di rumah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.